Halo adik-adik, kakak mengucapkan selamat datang ya untuk kita semua. Untuk yang udah ikutan ibadah tiap minggu dan juga yang baru pertama kali hadir. Kakak mengajak untuk kita semua bersiap-siap ya, karena ibadah online kakak kita akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, memberikan persembahan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. So, sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye! Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga pada sehat-sehat ya. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan dengan bercerita kepada kalian semua. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih Engkau dan kita bisa berkumpul bersama-sama Tuhan sebagai satu kakak. Aku berdoa Tuhan kita bisa mempersiapkan hati kita dan pikiran kita Tuhan untuk kita bisa fokus dan belajar sesuatu dari firman Engkau. Kita juga akan menari bareng-bareng Tuhan. Berdoa kita bisa enjoy dan kita bisa have fun juga Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak percaya bahwa setiap adik-adik di sini pasti gak sabar buat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau ingetin dulu ya sama adik-adik semua. Di bulan Maret ini kita masih di dalam satu tema yang sama, yakni Relation Series. Bagaimana di bulan ini kita akan belajar untuk memahami bagaimana sih hubungan yang Tuhan mau. Dan gimana sih Tuhan mau kita bangun hubungan dengan Dia dan orang lain di dunia ini. Nah, kisah hari ini judulnya adalah Kisah Kain dan Habel. Adik-adik, kisah hari ini diambil dari buku Kejadian 4 adik-adik. Coba, siapa yang tahu Kain dan Habel? Ada nggak yang udah kenalan? Oke, dengarkan baik-baik ya kisahnya.
Adik-adik masih ingat gak kisah Adam dan Hawa minggu lalu? Diceritakan bahwa Adam dan Hawa setelah jatuh dosa karena meragukan perintah Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan, akhirnya membuat mereka harus diusir dari Taman Eden yang sangat indah itu. Dikisahkan di Kejadian 4 bahwa Adam dan Hawa kemudian akhirnya memiliki anak. Anak pertama yang lahir adalah seorang laki-laki yang diberikan nama Kain. Anak kedua yang lahir juga laki-laki, kemudian diberikan nama Habel. Kain tumbuh memiliki pekerjaan sebagai petani yang biasanya mengurus tanaman di sawah. Sedangkan Habel memiliki pekerjaan sebagai gembala domba dan kambing. Dia harus memberi makan, ngajak jalan-jalan, dan mengembalikan ke kandangnya. Nah, suatu hari si Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya sama Tuhan. Begitu pula Habel yang mempersembahkan korban persembahan dari anak yang paling tua dari kambing dombanya. Tuhan melihat persembahan Habel dan mengindahkannya, sedangkan persembahan Kain tidak. Melihat hal itu, Kain jadi marah banget adik-adik. Hatinya panas dan mukanya muram. Bayangin ya adik-adik, kalau muram mukanya kayak gimana sih? Nih kayak gini nih. Lalu Tuhan bertanya sama Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan. Ia sangat menggodamu, tapi kamu berkuasa atasnya." Kisah Kain kemudian berlanjut ketika dia mengajak Habel ke ladang untuk memukulnya dan membuat Habel tidak bernyawa lagi atau meninggal. Wah, serem banget ya. Sampai akhirnya kita tahu Tuhan mencari Habel dengan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel?" Kain pun awalnya tidak mau mengaku. Tapi akhirnya Tuhan menegaskan pada Kain bahwa Tuhan tahu Habel dibunuh oleh Kain. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengutuk Kain. Dengan kedepannya Kain akan sulit mencari penghasilan dari tanahnya. Namun Tuhan tetap menjaga Kain dari orang lain yang bisa berbuat jahat kepadanya. Wah, adik-adik, kalau dengar kisah tadi rasanya serem banget ya. Kalau kita punya rasa iri hati yang berubah jadi benci, itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Kalau adik-adik perhatikan, hal pertama yang Kain lakukan yakni dia marah sampai mukanya muram dan hatinya panas. Dia gak suka sama keputusan Tuhan yang mengindahkan persembahan Habel. Tapi kalau saja ya adik-adik, perhatikan. Kalau Kain mau jaga hati supaya fokusnya berbuat baik saja, dia mungkin gak akan memukul Habel dan membuatnya kehilangan nyawa. Sehingga Kain semestinya bisa hidup dengan baik tanpa kesulitan bersama dengan Habel dan Tuhan. Hari ini adik-adik, kalau punya saudara di rumah atau teman di sekolah, pernah gak adik-adik mengalami seperti yang dialami Kain? Muncul rasa iri hati atau enggak suka ketika saudara kita yang lebih dipuji atau teman kita yang lebih dipuji. Seharusnya ketika kita menghadapi hal seperti itu, kita tetap menerima dan mengasihi saudara atau teman kita itu adik-adik. Kalau ada pengalaman seperti itu, kakak mau ajak adik-adik untuk fokus sama perintah Tuhan. Adik-adik melakukan sesuatu itu bukan karena ingin dipuji, tetapi lakukan sesuatu yang baik karena adik-adik mau Tuhan kita senang. Jadi, jangan salah motivasi ya adik-adik. Kalau kita berantem, kita ada rasa kesal sama saudara kita atau teman kita, jangan membencinya. Ngambeknya sebentar aja.
Tapi sehabis itu kita perlu menerima dan memaafkan. Sama seperti Tuhan juga tetap pada akhirnya memelihara hidup Kain, walaupun Tuhan kecewa dengan sikap Kain dan mengutuknya. Ia tetap mengasihi Kain dengan memberikan perlindungan berupa tanda. Terakhir, ketika kita mau baca firman, rajin berdoa atau ikut ibadah, itu bukan supaya mama atau papa senang, tetapi supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati kita benar, Tuhan pasti akan lihat. Yuk, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman Engkau. Khususnya Tuhan, di buku Kejadian 4 tentang kisah Kain dan Habel Tuhan. Kita melihat Tuhan, iri hati Kain bisa membuat dia berbuat hal-hal yang jahat Tuhan. Bahkan sampai membunuh adiknya sendiri. Tetapi kita juga bisa melihat Tuhan bahwa Engkau sangat-sangat peduli dengan Kain. Engkau sangat-sangat mengasihi Kain Tuhan. Meskipun dia tidak mengikuti perintah Engkau dan bahkan tidak mau, dan juga Engkau kecewa dengan dia Tuhan. Engkau menandakan dia agar orang lain tidak berbuat jahat kepada dia Tuhan. Kita melihat betapa besar kasih karunia Engkau Tuhan kepada Kain. Oleh karena itu Tuhan, bantu hati kita agar kita bisa jaga hati kita Tuhan, untuk kita tidak berbuat jahat atau iri hati kepada orang lain Tuhan, atau di dalam hubungan kita dengan orang lain. Tapi sebaliknya kita bisa berbuat baik kepada mereka, dan kita bisa mengampuni mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kita bisa terus fokus, dan hati kita dan pikiran kita bisa terus fokus Tuhan kepada firman Engkau, agar kita bisa mengikuti perintah Engkau Tuhan, karena Engkau tahu yang terbaik untuk kita. Dan aku berdoa Tuhan, aku dan adik-adik di sini Tuhan terus bisa menggali firman Engkau, untuk kita bisa mengenal hati Engkau lebih dalam lagi, dan kita bisa belajar diri Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Berdoa supaya kita bisa terus semangat menggali firman Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin.
adik-adik kakak sekalian, tadi kita sudah belajar banyak ya dari kisah Kain dan Habel untuk tidak iri hati dan selalu punya hati yang mau menyenangkan hati Tuhan saja. Kita harus punya hati yang selalu siap untuk menerima dan memaafkan saudara atau teman kita. Juga adik-adik sama seperti Tuhan yang akhirnya masih melindungi Kain. Hari ini mari kita maknai firman tadi dengan hati yang benar. Dan kamu belajar apa hari ini? Denden senang karena Tuhan Yesus baik. Oke, kalau gitu mari kita berdoa. Tuhan, kita senang ya sama Tuhan ya banget. Kita anak-anak yang mau jadi bagus sekali sama teman-teman kita ya Tuhan. Dalam Yesus, amin. Oke, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah belajar banyak Tuhan. Terima kasih untuk firman Engkau Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk pelajaran yang kami boleh dapatkan dari pelajaran firman Tuhan hari ini. Semuanya Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin.